Oh, berarti kamu itu jenengan ketika negara itu satu negara yang bukan dibangun oleh Al-Imam Ahmadi, berarti itu negara togut, negara kafir. Lah Anda sendiri hidup di bawah naungan Pak Jokowi. Anda lebih daripada itu. Makanya nggak usah mengkafir-kafirkan, nggak usah mentogut-togutkan. Selama itu negara, walaupun apa bentuknya, baik itu sistem kerajaan, demokrasi, selama di situ menegakkan keadilan, maka itu negara yang benar, negara yang hak. Baca dulu cerita Madani, negara Madani yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad itu bagaimana ya. Jadi nggak usah lah bawa-bawa Imam Mahdi, orang Imam Mahdi aja belum ada kok. Bisa pula menunggu Imam Mahdi. Iya betul, negaranya kafir. Kan saya bilang negara kafir, bukan orangnya yang kafir. Anda nggak ngerti juga, negara itu bukan orang, bro. Demokrasi itu juga bukan orang, sistem. Orang yang hidup di sistem kafir, di negara kafir, dan berjalan atas sistem kafir, bukan orangnya jadi kafir. Anda nggak ngerti ideologi, makanya begini, belajar dulu. Belajar yang paham, ngerti. Indonesia, negara kafir, sistem kafir, sistem demokrasi, sistem kafir. Benar, sistemnya bro. Boleh nggak kita mengikut sistem kafir? Ya boleh saja kalau mengambil manfaat. Contoh, ini HP saya pegang. Saya nggak bilang ini yang bikin HP ini orang muslim loh, orang kafir. Artinya yang ngotakin bikin HP ini orang kafir. Tapi bukan berarti saya pegang HP kafir loh. Gitu lah cara memahami pengertian kafir di sini. Anda paham nggak? Bahkan segala alat-alat teknologi yang ada di dunia ini itu buatan kafir, bro. Orang kafir yang bikin. Tapi apa kita memakai barang-barang buatan orang kafir itu kita kafir? Tidak. Seluruh perangkat sistem kita NKRI ini sebenarnya dari demokrasi. Demokrasi itu sistem kafir. Tapi kita menjalankan demokrasi itu tidaklah kita jadi kafir. Ya, tidak. Tergantung kalau kita menjalankan sistem kafir, memanfaatkan sistem kafir ini, kalau untuk kemaslahatan orang-orang beriman, ya bagus-bagus saja. Anda nggak mengerti arti sistem kafir, nizamul kufur. Nggak ngerti dengan istilah orang kafir. Kita ini hidup di sistem kafir. Tapi kita bukan berarti kita orang kafir loh. Anda nggak ngerti sampai ke sana cara berpikirnya. Nggak ngerti sampai ke sana. Kenapa Anda nggak pergi daripada negara itu? Kalau negara itu sudah divonis Anda kafir, kenapa nggak pergi? Lucu tidak kira-kira? Lucu kali. Udah tahu bahwasanya di bawah naungan kafir, tapi Anda masih berdiam di negara Republik Indonesia ini. Ini nggak lazim ini. Coba logikanya di mana? Rumah kita nggak usah menjelek-jelekan rumah kita karena itu naungan kita. Datang Anda menjelek-jelekan negara kita. Lantas terus maksudnya Anda hidup di bawah naungan itu. Lucu tidak kira-kira? Logikanya nggak nyampe itu. Kok gimana mengikuti sistem kafir? Man tasyabaha bihim fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai dengan satu kaum, maka itu bagian daripada kaum tersebut. Anda nanti dikatakan kafir nggak mau. Tak usah kafirkan, ini sistem yang udah hak nih. Sistem yang dibangun oleh para ulama. Saya memponis HP yang saya bikin ini bikinan orang kafir. Tapi apakah saya mengatakan saya nggak pakai HP lagi? Coba Anda renung pengertian kafir yang saya maksudkan. Kalau Anda nggak ngerti ya bego begitu terus. Saya bilang nih, HP yang saya pegang ini bikinan orang kafir, bro. Tapi saya tetap pakai HP. Sekarang ini sangat bermanfaat buat saya. Paham pengertian kafir di sini? Kalau Anda nggak ngerti pengertian kafir di sini, makanya Anda bilang begitu. Karena otak Anda nggak nyampai dari apa yang saya omongkan. Paham Anda? Logika yang Anda bangun itu salah kaprah sesuai dengan metodenya para ulama salaf. Sehingga apapun logika yang Anda sampaikan itu tidak pernah
sampai paham saya. Karena itu logika yang kacau balau menurut Anda sementara ini. Selama ini saya baru tahu kafir ini, kafir itu berbentuk satu negara, berbentuk satu benda. Kafir itu nisbatnya ke orang. Barang siapa yang menyalahkan syariat, barang siapa yang tidak mengikuti, menentang, maka itu tervonis kafir. Masa negara bisa menentang? Masa HP bisa menentang? Anda katanya logikanya hebat. Mana benda mati, mana benda hidup, paham. Tapi kok di sini nggak paham? Bagaimana ini? Terus aku harus bagaimana? Saya tidak mengikuti metode ulama salaf. Saya pengikut hujah Allah. Ya memang saya berbeda dengan metode ulama salaf. Tapi kalau saya berbeda metode dengan ulama salaf, bukan berarti saya keliru. Artinya saya berbeda paham dengan ulama salaf. Gitu loh. Saya bukan pengikut ulama salaf. Saya pengikut hujah Allah. Hujah Allah mengatakan bahwa sistem di seluruh dunia hari ini, baik Indonesia, baik Iran, baik Irak, ya, baik ya, Arab Saudi sekalipun, semuanya belum ada yang menggunakan sistem Islam. Semuanya masih menggunakan sistem kafir alias adimokratiyah nizamul kufur, demokrasi sistem kafir, ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zalum, pemimpin Hizbut Tahrir, Amir yang keduanya Hizbut Tahrir, Abdul Qadim Zalum. Menulis kitab namanya Adimokratiyah Nizamul Kufur, demokrasi adalah sistem kafir. Dan kita masih menganut sistem kufur, demokrasi. Dan apakah sistem demokrasi tidak boleh kita pakai? Sistem itu seperti HP tadi saya bilang. Saya megang HP, ini ada sistem peralatan teknologi buatan orang kafir. Tetapi karena itu bermanfaat, saya gunakan. Nah, walaupun demokrasi sistem kafir, memanfaatkan sistem kafir ini tidak salah, tidak keliru. Contohnya kita dengan sistem kafir tersebut ada pemilu. Dengan pemilu saya mencaleg, saya gunakan sistem kafir. Akhirnya saya terpilih jadi anggota dewan kan. Artinya nggak masalah menggunakan sistem kafir. Nggak masalah. Dan metode salaf yang Anda pegang itu tidak, saya tidak menggunakan metode salaf. Pikiran saya dalam proses berpikir, saya mengikuti Hizbut Tahrir Indonesia. Ya. Bahwa negara kita ini adalah sistem kafir. Tapi saya bukan metode Hizbut Tahrir, saya mengatakan tidak mengkafirkan orang Indonesia. Kenapa? Karena sistemnya saja kafir. Kita contohnya megang HP buatan orang kafir. Orang megangnya banyak, orang beriman banyak megang HP. Banyak. Karena hanya sistem saja. Sistem apa? Sistem cara berpolitik. Cara berpolitik kita ini, cara berpolitiknya mengikuti sistem kafir. Bukan agama, bro. Politik. Nah, masalah politik, kita boleh memanfaatkan sistem kafir. Boleh berpolitik, tapi jangan agama, bro. Saya memang tidak mengikuti metode salaf, saya bukan pengikut salaf, saya pengikut hujah Allah. Ya. Nah, di segi politik, saya mengikuti pemikiran cerdasnya HTI. Segi politik loh. Tapi di segi akidah, agama, saya mengikuti Al-Yaman al-Mau'ud wasi wa Rasul Imam Mahdi Muhammad ibn Hasan alaihissalam. Ini pemikiran yang kafah, bro. Andalawan saya berdiabat, saya ini praktisi politisi, saya politisi dari Nasdem. Mau debat sama saya. Jadi kalau saya Indonesia saya katakan sistem kafir, saya tidak mengatakan orang Indonesia itu kafir, tidak. Kalau orang Indonesia banyak menggunakan teknologi buatan orang kafir, saya tidak katakan kita yang menggunakan teknologi buatan orang kafir jadi kafir. Karena itu nizam dalam perpolitikan, bukan nizam dalam agama. Paham atau paham? Ini definisi kafir. Al-kafiru al-asriyu wa man wulida min abawaini kafiraini wa nasya'a alal kufri
fahada idza aslama la yutallibu bi fi'lil wajibat allati taraka hala kufrihi wa kadzalika idza fa'ala fi hali kufrihi muharramat azina wa syurbil khamr wa ruba. Coba pahami dulu itu ibarat ya, pahami dulu siapa yang kafir, bagaimana kafir, baru nanti Anda cerita masalah kafir. Oke, jangan bicara tanpa tendensi, jangan bicara menggunakan akal sehat. Akal Anda itu kurang sehat, perlu dicuci lagi nih. Saya bukan pengikut ini, bukan. Tidak mengikuti. Kalau mau tahu tentang pemikiran politik, Anda baca tulisan-tulisan buku-bukunya dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Jadi cara berpikir politik saya adalah pemikiran Hizbut Tahrir. Ya. Secara politik ideologis loh. Tapi politik praktis saya Nasdem. Nih, makanya ada politik ideologi, ada politik praktis. Saya pelaku politik. Kalau sudah bicara tentang sistem, bukan bicara agama, bro. Kalau bicara agama lain lagi. Sunni, Syiah, Wahabi, nah itu bicara agama. Kalau bicara politik bukan itu, bro. Kalau bicara politik apa? Islam, sosialis komunis, demokrasi kapitalis. Itu bicara politik. Mau bicara politik atau agama Anda dengan saya? Oke? Udah gak usah jauh-jauh pikiran kayak gitu. Jelas-jelas aja lah. Yang jelas kita itu hidup baik beragama, berpolitik, apapun ceritanya tidak lepas daripada agama Islam. Anda ini kadang-kadang cemana lah ini. Terus yang kedua ya, dalam kategori itu ya, man tasyabaha bihim fahuwa minhum itu. Ketika kita menyerupai dengan satu kaum, maka kita termasuk daripada kaum itu. HP kata kau itu HP buatan daripada kafir, maka HP itu kafir. Berarti kita masuk dalam kategori. Kemudian kita hidup di bawah naungan Pak Jokowi, Indonesia NKRI. Kalau kita masih hidup di bawah naungan negara kafir kata Anda, berarti kita masuk bagian daripada itu. Ingat bos, man tasyabah itu udah jelas tuh masyhur. Man tasyabaha bihim fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka itu bagian daripada kaum tersebut. Udahlah, ente ini kadang-kadang logikanya cemana nih, harus belajar lagi nih. Apapun yang kita bicarakan, intinya nggak boleh nyebrang di wilayah Islam, baik politik, bergaul, apapun ceritanya itu. Kalau dia sudah melanggar garis Islam, berpolitik salah, jangan beda-bedakan masalah itu. Berarti Anda itu munafik ini. Ketika berpolitik, Islam diletakkan dulu, tapi ngaku dirinya Islam. Ini logika yang salah kaprah ini. Kalau kami berpolitik secara Islam, berpolitik secara akidah, berjalan sesuai dengan ajaran. Tidak kok berjalan ke sini, Islam diletakkan, akidah diletakkan dulu. Nah, ini pikirannya kacau ini. Politik itu urusan dunia, bro. Coba kaidah Muhammadiyah aja dipakai. Agama dengan politik itu begini. Kalau agama kalau agama itu semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan oleh agama. Gitu loh. Semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan agama. Itu agama. Dan bersifat ukhrawi dia. Semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan oleh agama. Kalau politik itu, Bang, semuanya boleh kecuali ada larangan agama, gitu loh. Semuanya boleh. Walaupun dari sistem kafir sekalipun boleh, selama tidak ada larangan agama. Gitu loh cara membaginya. Jadi kalau masalah politik ini apa aja boleh, selama agama nggak melarang. Silakan. Beda dengan agama. Itu loh.
Enggak semuanya harus seperti yang Anda definisikan itu. Gitu loh. Ruwet. Paham ruwet. Tadi aneh bilang seperti itu katanya salah. Kan udah aneh bilang, kita itu jalan di muka bumi ini. Baik itu di bidang pemerintahan, bidang pribadi, bidang keluarga. Jangan lepas daripada agama Islam. Aneh katakan tadi, ketika Anda mengatakan ini negara kafir, maka ketika hidup di bawah negara itu kita masuk dalam kategori itu. Kalau HP itu buatan kafir, maka ketika kita mengikuti tradisi mereka yaitu HP, maka kita masuk dalam kategori itu. Itu dalam garis besar di situ. Man tasyabaha bihim fahuwa minhum itu tadi. Gak paham, aneh bilang dari tadi itu. Oh pakai dalil apa lagi coba lah. Maka daripada itu, jangan suka mengkafir-kafirkan. Jangan suka menjoget-jogetkan. Karena apapun ceritanya kita di bawah naungan Pak Jokowi. Dan ingat ya, negara NKRI ini dibangun oleh para ulama yang bernisbat ke negara Madani. Baca dulu sejarah Madani sebelum Anda mengatakan bahwasanya negara Republik Indonesia ini adalah negara kafir. Oke? Biar nggak ruwet kayak gini. Makanya dipandu dengan syariat. Biar tidak ada penyelewengan dalam berpolitik. Udah simpel gitu. Tak usah beda-bedakan. Intinya gitu. Capek dari tadi mengatakan seperti itu terus. Islam itu tetap di hati. Kemanapun kita pergi. Dimanapun kita berada. Baik di bidang politik, bidang demokrasi, bidang keluarga, bidang sendiri. Kalau dibeda-bedakan nanti kacau. Paham? Contoh kacaunya bagaimana? Ketika sendirian kok. Melakukan hal-hal yang dilarang syariat. Ketika berpolitik, berpolitik aja kok. Ngapain lagi jujur kali? Namanya politik. Ya, makanya itu tadi harus dipandu Islam. Islam mencakup akidah, syariat, dan akhlak. Udah gitu aja, oke? Bos. Dan sekarang saya izin dulu karena mau sekolah. Lanjutlah. Dengan pikiran-pikiran yang kacau kayak gitu. Belajar itu harus sesuai guru yang jelas, nasab silsilah keilmuannya, biar nggak ruwet, biar nggak kacau kayak gini. Saya tidak mentogut-togutkan dan tidak mengkafir-kafirkan, tapi sistem kafir itu pasti nizamul kufur itu pasti, Bang, ya kan? Sudah pasti. Sistem mana lagi coba? Karena sistem Islam itu jelas khilafah, Bang, jelas khilafah. Nah kan gitu. Dan untuk hari ini sistem khilafah itu menurut saya belum cocok, belum pantas untuk diterapkan di NKRI. Kenapa? Karena sistem demokrasi masih lebih baik dari sistem khilafah. Buktinya sistem khilafah dulu Abu Bakar katanya mati diracun itu, katanya. Umar mati dibunuh, Utsman mati dibunuh, Umar, Ali mati. 4 khalifahnya sistem Islam itu rata-rata mati terbunuh. Nah, contoh lagi kita NKRI kan bukan sistem khilafah, sistem apa? Sistem republik demokrasi juga. Buktinya sampai 8 presiden ini nggak ada ceritanya presidennya mati dibunuh kan. Nah, artinya lebih baik loh. Tapi artinya saya tidak mengatakan sistem Islam itu lebih baik dari sistem kafir kalau bicara tentang sistemnya, tapi tetap dinyatakan sebagai sistem kafir. Sistem Islam itu khilafah, tapi walaupun khilafah itu sistem Islam, saya katakan bisa jadi sistem kafir lebih baik dari sistem Islam pada ranah politik. Anda nggak ngerti juga, ulang-ulang nggak paham juga. Kalau tentang masalah bicara kematian itu takdir. Takdir terbagi dua. Ada takdir mukram, ada takdir mu'allak. Ya udah, ngapain lagi
pakai sistem itu yang terbaik, itu yang nggak baik. Bukan seperti itu pembicaraannya, bos. Jadi apapun ceritanya ya, akidah dulu yang dibenerin. Akidah siapa yang jenengan itu anut sehingga berideologi seperti ini. Dan siapa bilang bahwasanya negara Indonesia itu negara kafir? Sistemnya maksudnya kan. Siapa bilang? Coba buktinya mana coba? Yang kira-kira bahwasanya negara Republik Indonesia ini menggunakan sistem kafir. Kalau kita teliti secara perinci, Indonesia ini tidak lepas daripada tuntunan syariat. Tidak lepas itu. Menjaga non Islam ketika dia berbuat baik, berbuat adil dan sebagainya, Islam. Kita melindungi yang lemah, Islam. Semua sistem yang ada itu tidak lepas daripada sistem Islam. Ini Republik Indonesia. Itulah yang membuat aneh nggak terima bahwasanya negara Republik Indonesia itu adalah republik yang dibangun daripada sistem kafir. Dari mananya? Coba, aneh ingin tahu. Bicara takdir lagi. Kalau Anda mengalihkan kepada takdir, itu bicara akidah. Tadi bicara politik, pindah ke takdir. Anda bicara apa, dibahas apa. Coba. Kalau mau bicara takdir, jangan bicara politik. Kalau mau bicara politik, jangan bicara takdir. Kalau bicara takdir, mari kita bahas takdir sekarang. Gitu loh. Lain babnya lagi. Mau bahas takdir, ayo bahas bab takdir. Jangan bicara politik lagi loh. Bicara takdir. Mari kita bicara takdir. Nah, kalau bicara takdir nanti akan di pembahasan lain lagi. Mau bicara takdir. Ayo, nanti kita sudah bicara akidah, bukan politik. Jangan campur aduk. Mau bicara takdir dengan saya, kita hentikan bicara politik. Mau bicarakan takdir, artinya temanya ganti sudah. Tema ganti. Mau bicara takdir, ganti tema. Ayo kita bicarakan. Anda bilang takdir mubram tadi segala macam. Ya takdir, kalau saya takdir itu ya takdir lah. Nggak ada mubram dan segala macam. Takdir ya takdir, sudah titik gitu aja. Nggak ada istilah mubram segala macam. Itu pembagian dari Anda, dari ulama Anda. Kalau pembagian kami, takdir ya takdir, sudah titik. Nggak ada itu ini, takdir ya takdir. Ya. Gitu loh. Nggak ada pembagian begitu begini. Itu kan pembagian dari ulama Anda. Kami meyakini takdir adalah takdir. Nggak ada pembagian takdir itu takdir ini. Ya takdir ya takdir. Cuma yang jadi masalah itu pembedaannya di kami itu, kita ada ikhtiar dan takdir. Ikhtiar dan takdir itu satu kesatuan. Jadi manusia itu ada takdir, ada ikhtiar, itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan, ada takdir, ada ikhtiar. Ya kan? Nah, yang jadi masalah itu hanya begini. Antara takdir dan ikhtiar, mana yang lebih dulu? Takdir lebih dulu atau ikhtiar lebih dulu? Di persoalan waktu. Persoalan waktu. Antara Tuhan menentukan takdir atau Tuhan memberi ikhtiar dulu baru takdir, kan? Itu yang dibahas, bukan mubram atau tidak mubram, ya. Maka itu pembahasan kami. Kami takdir ya takdir, titik. Kemudian manusia ada ikhtiar. Nah ikhtiarnya dengan takdir bersamaan, ya. Pertama, cuma antara takdir dan ikhtiar mana yang lebih dulu, takdir apa ikhtiar? Dan ada berapa kali penakdiran dan ada berapa kali ikhtiar, ada berapa fase. Nah, fase-fase itu yang pelajari. Itu pembahasannya bukan di ulama antum. Kalau Anda mau bicara tentang takdir dari ulama antum, mari bicara takdir dari ulama yang saya ikuti. Kita beda ulama. Ya, demikian. Ya begini, bukan saya ingin membeda-bedakan pembahasan, bukan. Artinya ya Islam tetap di hati. Nah, itu yang pertama tuh. Nomor satu, tidak bisa diutak-utik lagi. Harga mati. Kemudian kita membahas tentang masalah sistem. Sistem yang terbaik yaitu sistem panduan syariat yang berdasar Quran dan hadis yang diistihadkan para ulama.
Sehingga muncullah sistem seperti ini. Jadi apapun ceritanya, kita nggak bisa menghakimi ini baik, ini buruk. Selama kita belum tahu menurut Quran dan hadis apakah ini baik dan buruk. Ada juga yang menurut kemanusiaan buruk tapi secara Islam baik. Ya berarti itu yang terbaik. Itu maksudnya. Tetap khilafah, maksudnya tetap sesuai dengan apa yang yang disistemkan oleh syariat, oleh agama, itu yang terbaik. Walaupun secara kemanusiaan mungkin kurang baik. Berarti dia kurang sehat. Itu maksud aneh. Sehingga aneh mengatakan tentang kematian itu adalah takdir yang mubrom. Takdir mubrom itu takdir yang sulit untuk dirubah ketetapannya. Kalau takdir mu'alak itu takdir yang mungkin dengan upaya sehingga ada perubahan. Itu maksud yang aneh ingin sampaikan. Tapi analisa pikiran Anda ini secara aneh teliti, apa yang dikatakan terbilat-bilat atau ruwet, ribet memahami apa yang dikatakan oleh jenengan. Kalau Anda bicara tentang Al-Quran dan hadis, ya, Al-Quran dan hadis, negara Amerika itu negara kafir, tidak pernah ikut Al-Quran dan hadis, ya kan? Negara Amerika itu tidak pernah ikut Al-Quran dan hadis, nggak pernah itu, ya kan? Tapi sistem di Amerika itu dibandingkan sistem kita ini, mana yang lebih maju peradaban duniawinya? Rusia tuh nggak pernah kenal Quran dan hadis. Bandingkan aja NKRI Rusia sama Amerika, mana yang lebih maju? Makanya dikatakan Amerika negara demokrasi kapitalis, Rusia negara sosialis komunis, Islam negara apa? Negara Pancasila. Oke. Mana yang lebih maju? Antara Rusia, antara Amerika dan Indonesia? Jauh lebih menang mereka. Makanya kita ini negara apa? Indonesia ini. Nah, artinya apa? Kalau sistem politik hari ini, politik kafir jauh lebih baik daripada politik Islam, gitu loh. Dalam mengatur urusan dunia ini. Buktinya Rusia nggak kenal Quran dan hadis, negaranya maju. Amerika nggak kenal Quran dan hadis, negaranya maju. Jadi kemajuan duniawi dalam perpolitikan nggak ada hubungannya dengan Al-Quran dan hadis, bro. Kalau Anda bicara dengan Al-Quran dan hadis, sudah kembali kepada pembicaraan agama, bukan politik. Kalau politik, jujur saya nggak akan mau sekarang ini ikut politik Islam ini. Gimana? Kalau mau ikut politik Islam, nanti bisa jadi kayak ISIS dan sebagainya itu. Gitu. Jadi Anda kan memahami politik belum tuntas, pahami politik itu apa, agama itu apa. Kalau Anda nggak bisa memahami itu, saya katakan politik kafir hari ini jauh lebih baik daripada politik Islam. Ya, hari ini loh. Bagaimana tidak lebih baik? Karena penduduknya seperti Anda gitu. Maksudnya gini maksudnya. Kebaikan keburukan itu sesuai daripada pelakunya. Ya, sistem tidak disalahkan. Pelakunya ini yang kurang ajar. Yang sehingga memakan uang negara. Yang diangkat rakyat malah memanfaatkan rakyat. Jadi jangan sistemnya, bos. Tapi orang yang disalahkan. Kalau di sana orangnya ya secara sekilas aneh pandang. Contoh diantaranya ketika gini hukum mati. Ya, sehingga takut semua orang itu. Jadi tidak ada yang mengutak-ngutik sistem. Indonesia itu orangnya yang membuat sehingga tidak ada kemajuan. Kalau analisa jenengan itu seakan-akan menyalahkan sistem. Padahal ini yang objeknya, yang subjeknya, yang menjadi keterbelakangan negara NKRI ini. Kalau objeknya bagus, insya Allah bagus.